Terima kasih Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Dua stasiun televisi dari MNC Group, RCTI dan iNews TV menggugat Undang-Undang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan ini bertujuan agar penyiaran yang menggunakan internet seperti konten di YouTube juga tunduk terhadap Undang-Undang Penyiaran. RCTI dan iNews mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan dilayangkan karena ada perbedaan perlakuan terhadap Netflix dan YouTube dengan televisi konvensional khususnya terkait pelaksanaan siaran langsung media sosial. Dalam gugatannya, kedua stasiun televisi swasta itu meminta agar setiap penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet seperti YouTube hingga Netflix tetap tunduk pada Undang-Undang Penyiaran. Atas dasar itu keduanya mengajukan uji materi terhadap Pasal 1 Ayat 2 UU Penyiaran. Dilansir dari cnnindonesia.com, Corporate Illegal Director MNC Group Christoforus Taufik menyatakan, gugatan tersebut bukan untuk mengebiri kreativitas masyarakat. Gugatan justru dilatar belakangi keinginan untuk melahirkan perlakuan dan perlindungan yang setara bagi YouTuber dan selebgram. Selain itu pihaknya juga meminta agar ada kesetaraan perlakuan antara televisi konvensional dan media sosial. Mahkamah Konstitusi sudah beberapa kali menggelar sidang uji materi UU Penyiaran ini. Sidang terakhir digelar pada Rabu 26 Agustus lalu. Sidang akan kembali digelar pada Senin 14 September mendatang. Konten digital bakal diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Hal ini bukan wacana baru. Dalil kesetaraan konten bagi media mainstream dan media baru seperti YouTube, Netflix, dan jaringan TV berbayar sudah sering digaungkan. Baru-baru ini dua stasiun TV nasional menggugat uji materi Undang-Undang Penyiaran untuk mengatur persebarluasan informasi sekaligus memberikan kesetaraan bisnis media penyiaran. Bagaimana tanggapan KPI dan pembuat regulasi terkait dengan benturan yang menganggap langkah ini akan mengekang kreativitas dan kebebasan berpendapat? Kami bahas malam ini dengan narasumber yang telah bergabung melalui sambungan Zoom. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Bang Yuliandra Darwis, Komisioner KPI Pusat. Bang Andre, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Mas Aldi. Ya, dan juga saya sapa selanjutnya. Ada juga Bang Robi Adityo Rizaldi, anggota Komisi 1 DPR RI. Apa kabar? Selamat malam, Mas Aldi. Ya. Mas Andre, Mas Enda. Baik, dan juga ada Enda Nasution, pegiat media sosial. Apa kabar, Bang Enda? Selamat malam. Baik, selamat malam. Baik, saya mungkin ke KPI terlebih dahulu, Bang Andre. Ini terkait dengan gugatan judicial review yang diajukan ke MK oleh dua stasiun TV nasional ini. Sebetulnya apa yang membuat sikap KPI mendukung judicial review ini? Ya, sebenarnya KPI ini kan pelaksana mandat dari undang-undang ya. Jadi otomatis apapun hasil dari undang-undang mengenai penyiaran pasti KPI setuju. Nah, yang menarik adalah ketika definisi penyiaran digugat bahasanya oleh RCTI dan iNews. RCTI mewakili TV umum dan iNews mewakili TV berita untuk memastikan definisi media lainnya itu apa sebenarnya maksudnya? Apakah di sana media baru kan begitu? Nah, uji ini dilakukan kepada Mahkamah Konstitusi. Tentu inilah yang ahli dalam hal hukum, tentu Mahkamah Konstitusi. Nah, KPI sebenarnya mengambil sikap ada 3 poin yang menjadi catatan penting bagi Komisi Penyiaran Indonesia. Pertama, KPI mendorong pengaturan media baru dalam konteks kesetaraan perlakuan kepada seluruh industri konten. Yang kedua, KPI berkomitmen menjaga kepentingan publik untuk mendapat konten yang berkualitas sekaligus mendorong industri kreatif dalam memproduksi konten sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, tentu KPI mengajak seluruh pihak untuk menghargai proses hukum yang sudah berlangsung sekaligus menjadikan topik ini sebagai wacana publik yang didasarkan pada argumentasi yang proporsional. Malah yang menarik adalah isu viral yang berkembang belakang ini seolah-olah ketika masuk undang-undang penyiaran yang diawasi malah akun media sosial. Ini menjadi distorsi ya. Karena apa? Yang dimaksud dalam sebuah industri tentu kami berharap bagaimana melindungi industri ini dalam artian apa? Jangan digunakanlah pakai undang-undang ITE. Sedikit salah, media baru kemudian masuk penjara. Dan ini pidana. Kalau undang-undang penyiaran kan diberikan teguran, pembinaan, kemudian kemudian di stop dan sebagainya. Itu sebenarnya hal yang harfiah bagaimana kita menumbuhkan industri konten di Indonesia. Saat ini yang situasi carut marutnya adalah
TV streaming dari asing tuh masuk ke Indonesia, mereka memakai iklan porno, iklan judi, tetapi mereka tidak diberikan ruang seolah-olah TV, kok nggak fair ya, TV Indonesia iklan rokok bolehnya jam 10 malam ke atas, saking teraturnya seperti itu. Sebenarnya semangatnya adalah semangat Indonesianis, tidak ada kepentingan itu bagaimana menjaga industri konten dalam negeri bertumbuh. Harus kita lindungi, jangan sampai kita membuat situasinya menjadi gaduh dengan memakai undang-undang ITE. Seperti itu sih, Mas. Ya, tapi kalau dari definisinya sendiri, ini kan penyiaran dalam hal ini yang diatur oleh KPI yaitu terkait penyiaran konvensional yang melalui jaringan yang tidak berbayar atau free to air begitu. Tapi kenapa kemudian KPI harus masuk ke dalam ranah ini yang bisa dikatakan juga ini ranah privat karena masyarakat let's say bisa menggunakan TV berbayar atau misalnya harus menggunakan jaringan internet yang menggunakan kuota data begitu. That's the point. Karena tahun 2002 setelah reformasi undang-undang ini muncul nih, Pak Bobi yang paham banget nih. Kemudian semangatnya adalah menumbuh kembangkan industri. Hari ini saja jumlah TV yang diawasi KPI adalah 1.106 televisi. Ada 279 TV berlangganan, pay TV, yang aturannya juga sama. Artinya mereka bebas aja. Kalau pay TV orang bayar, jadi mungkin nggak ada masalah, berbeda dengan free to air. Nah, hari ini juga kalau ada tiba-tiba katanya kalau undang-undang disepakati, maka KPI akan mengawasi yang namanya industri TV streaming, kemudian platform yang lain. Saya pikir ini akan beda juga, akan jadi tematik konten. Dan pasti kami membawa seluruh industri, khususnya kreatif, dalam hal digital. Bagaimana sih aturan bagusnya? Karena ini kan baru kerangka induk ya, undang-undang yang dianggap menjadi konsen. Saya memahami itu karena diamanahkan jadi Presiden Komisi Penyiaran Dunia 2017-2018. Isu ini sama di setiap negara. Dan bahkan Kanada sendiri menyemangati setiap konten yang platform asing masuk ke Kanada, wajib kontennya adalah konten Kanada harus diberikan ruang. Jangan sampai 100% kontennya dari luar negeri. Hal ini pun diatur juga di televisi dan berbeda dengan pay TV ya. TV berbayar porsinya juga berbeda. Saya pikir nuansanya itu yang harus diberikan semangat bahwa media baru ini adalah sesuatu teknologi yang memang duluan lahir di depan, tetapi jangan terlalu banyak ngatur, tapi bagaimana kita membangun mereka ini supaya tumbuh. Jangan sampai nanti hukum rimbanya berlaku, akhirnya mereka saling benturan dan semuanya salah dipakai undang-undang ITE. Seperti itu sih Mas Aldi. Saya ke Bang Bobi mungkin saja. Bang Bobi, tanggapan DPR sendiri terkait dengan wacana undang-undang penyiaran yang direvisi definisi terkait penyiaran ini bagaimana dan apakah perlu KPI sampai masuk ke ranah media baru ini? Jadi pertama posisinya kalau kami di parlemen itu posisinya setuju dan tidak setuju untuk beberapa poin. Pertama, setujunya bahwa media konvergensi ini memang harus diatur. Regulatornya itu harusnya kan undang-undang ini kan udah dari tahun 2002 yang dimana platform OTT tidak ada. Jadi sudah pasti definisinya kalau di MK kan menurut saya memang sangat sudah tidak relevan. Akan tetapi ada beberapa poin. Contohnya misalkan kalau memang pemerintah serius sebenarnya ingin mengatur ini, ya bikin dong undang-undangnya. Masa nunggu inisiatif dari DPR udah 10 tahun nih, yang udah 10 tahun aja saking sibuknya nggak selesai-selesai. Nah, jadi pertama ya pemerintahnya sendiri will-nya tuh pengen mengatur atau tidak. Nah, poin yang kedua, bahwa media ini kan aneh. Bajunya itu frekuensi telekomunikasi, tapi kontennya ini undang-undang penyiaran. Secara kebatinannya saja sudah berbeda. Kalau undang-undang penyiaran itu kan lebih heavy ke publik. Publik yang mengatur normanya sendiri. Publik yang mengatur mana yang pantas, mana yang tidak. Makanya ada KPI, di mana KPI itu adalah elemen publik. Sedangkan frekuensi itu adalah eksekutif heavy. Dia yang pegang channelnya. Kalau misalkan nggak cocok tinggal matikan, provider kan cuma sedikit, cuma apa, tidak sampai 10. Nah, jadi untuk ini kan barang berbeda antara undang-undang penyiaran dengan undang-undang telekomunikasi. Jadi saya setuju untuk media baru yang tadi dikatakan oleh Mas Andre itu harus diatur betul, itu harus diatur. Nah, bagaimana pengaturannya? Kalau pengaturannya merujuk kepada undang-undang sekarang 2002 ya sama aja kita ngomong undang-undang zaman dulu mesin diesel baru ditemukan, sekarang kita mau ngomong Euro 3, Euro 4 ini udah nggak relevan lagi. Jadi apapun hasilnya menurut saya rasanya kurang cocok lah. Nah, oleh karenanya saya justru mengencourage Kementerian Kominfo untuk segera
mengeluarkan saja regulasi. Kan banyak tuh regulasi yang Dari Kominfo PP ya? sebelumnya aja juga bisa dari Kominfo saja supaya ini fleksibel. Jadi intinya bagaimana kita mengatur media yang berbalut frekuensi frekuensinya itu telekomunikasi tetapi kontennya penyiaran. Kan bukan hanya soal kebebasan berekspresi di sini. Di sini ada masalah komersialisasi ada. Yang sampai sekarang pengenaan pajaknya aja juga masih nggak ngerti kan. Nah, ketiga, kami ini ingin memastikan bahwa pertama harus ada kesamaan mindset bahwa penyiaran dengan media konvensional itu berbeda dengan penyiaran dengan menggunakan platform OTT. Karena tadi disampaikan, ngurusin 1.100 yang berizin siar aja pusing, apalagi sejuta account. Ini lebih pusing lagi. Tapi paling tidak, kita harus memiliki regulasi atau legislasi yang bagaimana caranya masuk ke dalam konten siaran tersebut. Benar, kita juga tidak mau ada konten-konten negatif, misalkan yang tadi disebutkan, ada pornografi, ada perjudian, terus tidak ada pembatasan jam. Dan semua yang dikonsumsi masyarakat kita ini kan kita harus lindungin, bukan urusan undang-undang masalah pangan, kesehatan saja. Apa yang masuk dan diserap oleh mata dan diserap oleh otak pun juga kita harus atur. Pendidikan aja kita atur. Nah, oleh karenanya kita perlu satu regulasi atau legislasi. Kalau legislasi lama, Kominfo keluarkan saja mengenai hal ini. Jangan sampai, benar saya setuju yang dikatakan Mas Andre tadi, jangan sampai yang pengguna platform OTT ini disamakan masuk ke dalam undang-undang ITE. Padahal kan kalau masuk undang-undang penyiaran itu kan ada beberapa tahapan, ada dipanggil dulu, ada klarifikasi, ada sanksi administratif, ada bukan langsung kriminal. Ini langsung penjara berapa. Nah, jadi itu kira-kira posisi artinya dari memang kami itu ini akan menimbulkan banyak kompleksitas, begitupun pro dan kontra di kalangan masyarakat. Banyak sekali petisi-petisi yang kemudian menolak adanya judicial review terkait dengan konten digital yang akan diawasi oleh KPI ini. Nanti akan saya tanyakan kepada Bang Enda Nasution, namun usai jeda, CNN Indonesia Prime News segera kembali. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Prime News dan kita masih membahas terkait dengan konten digital yang akan diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia nanti jika gugatan judicial review ke MK oleh 2 stasiun TV nasional ini dikabulkan. Saya ke Bang Enda Nasution. Bang Enda, ini terkait dengan penolakan atau petisi ya dari masyarakat untuk kemudian menolak gugatan judicial review ini di MK. Sebetulnya apa saja menjadi poin-poinnya dan benturan-benturan apa sih yang kira-kira akan nantinya terjadi di masyarakat ataupun nanti di level yang lebih tinggi lagi apabila undang-undang penyiaran yang direvisi kemudian jadi media baru ini juga ikuti awasi KPI diberlakukan? Ya, terima kasih. Mungkin sebagai sebuah proses hukum sih saya menghormati gugatan, yaitu hak hukumnya pihak yang menggugat tentunya terhadap undang-undang yang sudah ada gitu. Cuma yang saya khawatirkan, nah ini kan yang sering sekali terjadi adalah gini, maksud pembuat undang-undangnya baik misalnya gitu ya, atau maksud gugatannya baik, tujuannya baik, tapi pada saat sebuah undang-undang sudah berlaku, lalu kemudian tiba-tiba ada tafsir-tafsir lain yang kemudian berbeda sama sekali dari niatan pembuat undang-undangnya, yang kemudian ternyata bisa ditafsirkan begitu, dan kemudian malah membuat kita jadi, ya itu hal-hal yang ditakutkan tadi gitu, kreativitas yang kemudian diredam dan lain sebagainya. Nah, satu hal aja misalnya sebagai sebuah ini ya, mungkin kita perlu klarifikasi dari sisi definisi penyiaran tadi. Kalau saya tangkap Mas Bobi dan Mas Andre bercerita tentang bagaimana seolah-olah bahwa yang sekarang bisa melakukan penyiaran itu masih organisasi media seperti dahulu gitu. Padahal sekarang siapapun dengan akun Instagram, akun Facebook, akun YouTube sudah bisa melakukan penyiaran juga dalam tanda kutip. Iya, benar. Apakah itu termasuk dalam yang harus diregulasi juga, harus ada izinnya misalnya dan harus diawasi oleh KPI juga misalnya, kan itu akan jadi sangat aneh jadinya. Nah, bahwa kemudian tidak ada perlindungan. Kalau misalnya kita anggap analogi terhadap media aja ya, teman-teman di Dewan Pers. Media punya perlindungan, punya undang-undang sendiri, ada Dewan Pers. Definisinya hanya bahwa jika sebuah organisasi punya badan hukum dan menyatakan diri sebagai media, maka mereka masuk dalam perlindungan undang-undang pers. Di luar itu, saya misalnya blogger atau misalnya YouTuber dan lain sebagainya,
tidak punya badan hukum, maka bukan media gitu, bukan media. Bahkan jurnalis sendiri pun freelance bukan media juga, dan itu akhirnya tidak bisa dilindungi oleh undang-undang pers. Kalau tapi kekhawatiran harus Bang Enda mengikuti undang-undang ITE yang ada gitu, dan itu yang terjadi sekarang gitu. Kalau kekhawatiran dari Bang Enda sendiri sebetulnya apa yang dikhawatirkan? Apakah nanti dikhawatirkan seluruh channel siaran seperti IG Live, kemudian ada juga YouTube Live dan lain-lain ini semua akan diawasi, atau sebetulnya apa sih yang menjadi kekhawatiran yang dirasakan oleh para pegiat media sosial ataupun ya YouTuber begitu? Kalau menurut saya gini, ya itu tadi ya, yang saya bayangkan kekhawatiran terbesar adalah jika misalnya ternyata fitur live stream atau kita bisa publish langsung ke internet itu kemudian tiba-tiba harus dimatikan di seluruh Indonesia. Oke. Itu yang paling parah menurut saya akan bisa terjadi. Ada presidennya, ada bahwa di beberapa negara ada beberapa fitur yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan multinasional itu dimatikan gitu karena peraturan atau undang-undang negaranya mengatakan seperti itu gitu. Nah, itu kalau sampai terjadi, dan itu efeknya bukan gini, kalau kita bicara soal penyiaran, definisinya apa? Kalau misalnya itu adalah info atau data video lewat internet, maka termasuk di dalamnya Zoom meeting, termasuk di dalamnya video call, lewat WhatsApp misalnya gitu ya, termasuk di dalamnya webinar, maka itu semua sudah masuk dalam regulasi juga gitu, harus diatur, harus ada izinnya, diawasi juga, dan bisa dilaporkan ketika ada hal yang salah misalnya. Itu yang menjadi kekhawatiran. Baik, ini kita lihat terlebih dahulu ya. Jadi bagaimana sebetulnya definisi penyiaran yang diatur dalam Undang-Undang Penyiaran yang saat ini exist di Indonesia. Ini kita memiliki grafisnya, tolong teman-teman ditampilkan definisi penyiaran dan siaran yang diatur dalam Undang-Undang Penyiaran. Nah, ini dia pasal 1, angka 1 UU 32 2002 menyebutkan siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Oke, selanjutnya definisi siaran. Nah, siaran ini di pasal 1 angka 2 menyebutkan penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Saya ke Bang Andre. Bang Andre, untuk media baru sendiri sebetulnya ini tidak termasuk ya dalam Undang-Undang Penyiaran yang saat ini berlaku? Hari ini kan 2002 ketika diciptakannya KPI, yang menjadi segmentasi pekerjaannya itu ya yang hari ini seperti pay TV ya, TV berlangganan, TV kabel, TV apartemen dan sebagainya, itu udah jalan kan. Tetapi kan teknologi ini kan baru bertumbuh hari ini Mas Aldi. Dan ketika ada gugatan seperti ini, media lainnya semua baru aware. Oh iya ya, jangan-jangan juga ini adalah bagian dari penyiaran. Karena kenapa? Ada TV streaming, dia TV. Tetapi karena streaming, numpangnya jarum telco yang seperti disampaikan Bang Bobi tadi, mereka nggak bisa diregulet. Mereka tuh bingung, saya kepastian hukum kan menginduk kemana gitu. Kecuali news ya, kalau news kan ada undang pers. Tapi kalau perilaku penyiarannya kemana? Mereka penyiaran tidak, telco juga tidak. Karena mereka menghasilkan broadcast ya. Dan inilah situasi. Nah, ini yang kemudian yang menjadi substansi gugatan. Nah, menurut kami ini kan pelaksana mandat undang-undang. Jadi apapun undang-undang diberikan, seperti Bang Bobi sampaikan, kalau diberi ruang KPI seperti ini ya sudah. Kalau diberi ruang seperti itu ya itu KPI gitu. Jadi tetapi ketika posisi ini masuk ke undang penyiaran, semua mata tertuju kepada KPI. Tuh, seandainya ini goal judicial review, siapa yang menyiaran undang-undang penyiaran ya pasti KPI kan begitu. Waduh, banyak kerjaan KPI. Ya, betul. Ada artificial intelligence dan sebagainya. Sanggup atau tidak? Karena sekarang aja udah ada 1.106 begitu yang harus diawasi oleh KPI. Kalau misalnya nanti sampai ini diberlakukan, pastinya jutaan konten YouTube, kemudian juga tadi yang dikatakan oleh Bang Enda, live IG, webinar, semuanya harus diatur. Ini bagaimana caranya misalnya? Nah, ini Mas Aldi, nanti kan muncul definisi. Karena saya bilang begini, inilah repotnya di kita, karena infrastruktur itu kewenangannya adalah Kementerian Kominfo. Konten adalah KPI. Kalau di Amerika, KPI Amerika infrastruktur dan konten. Jadi mereka nggak ribut untuk masalah beginian. Nah, oleh sebab itu kami fokus kepada konten. Komisi penyiaran kan concern kepada konten. Kenapa kami bilang begitu? Jangan sampai ketika ada satu konten kemudian bingung cari undang-undangnya mana, ya pakai udahlah kontennya menyalahi hate speech dan sebagainya, udah masuk undang-undang ITE, selesai pidana kan begitu. Kalau penyiaran
apa yang Bang Bobi sampaikan tadi, ada dipanggil dulu sanksi teguran, kemudian peringatan, terus baru kami masuk sanksi administrasi, baru kami pemberhentian sementara. Nggak ada mencabut-cabut aja. Mana ada izin TV saat ini gampang sekali dicabut, nggak ada. Semuanya berjalan secara operasional. Karena kami tahu ada hilir ke hulu konten kreatif yang harus dihargai. Nggak mungkin gara-gara satu artis tiba-tiba TV-nya harus ditutup, kan begitu. Nah inilah proses kreativitas yang dijaga, industrinya jadi bertumbuh. Tapi apa yang terjadi kalau dilepas, dipakai semuanya undang-undang transaksi elektronik, waduh. Tanya aja Mas Enda dan teman-teman, bisa ke depan bisa saling orang mencari haters dan loversnya makin mencari pantauan. Wah ini duitnya gede nih, kita cari dijegal dia deh dengan cara begini. Ekosistem ini yang mau kita bikin. Cuma ya semangatnya adalah ayo kita jaga industri-industri konten yang ada di Indonesia dan bertumbuh berkualitas begitu. Baik, saya ke Bang Bobi saja. Bang Bobi, ini kan sebetulnya untuk media-media ini atau YouTube seperti dan juga Netflix ataupun misalnya media sosial lainnya begitu ya. Ini kan punya sebetulnya seperti community guidelines ataupun panduan komunitas begitu untuk kemudian bisa memberikan guidelines atau aturan kepada para penggunanya. Nah, kalau Anda melihat sebetulnya bagaimana kemudian nantinya bisa mengkomunikasikan antara aturan yang dibuat oleh nantinya jika aturan ini berlaku dan juga pemerintah dalam mengontrol perusahaan yang sebetulnya tidak memiliki representatif di dalam negeri. Jadi gini, utamanya undang-undang penyiaran itu memiliki kelemahan kalau mau mengatur soal siaran melalui platform OTT. Pertama, undang-undang penyiaran itu dibuat yaitu mengatur 3 hal, produsen, produk siar, dan konsumen. Di mana produsen itu menggunakan frekuensi yang dianggap itu adalah sumber daya. Sumber daya alam yang harus dikonsesikan oleh pemerintah. Sedangkan kalau yang OTT ini kan tidak ada sumber daya yang harus dikonsesikan oleh pemerintah. Wong dia pakai platform. Platform itu kan tidak ada sumber daya alam yang digunakan. Dan undang-undang penyiaran ini adalah sumber daya alam yaitu frekuensi ini yang terbatas jenisnya. Ini seperti undang-undang minyak, undang-undang minerba yang zaman dulu. Jadi tidak bisa ini kalau emang mau direlevansikan dengan media konvergensi sekarang. Karena frekuensi komunikasi itu lain lagi. Yang dikonsesikan itu frekuensi komunikasinya. Itulah sumber daya alam terbatasnya. Tetapi produknya, produsennya itu tentu suatu hal yang berbeda. Jadi dari secara undang-undang saja ini sudah tidak akan cocok kalau ini mau dijadikan reference untuk ke MK mengatur media konvergensi. Itu yang paling pertama secara legal drafting itu susah. Nah, baiknya untuk membypass ini karena kita ini perlunya ini bukan hanya mengatur produsen, produk siar dan juga konsesi pemerintah ini dari aspek komersial, pajak segala macam, tapi yang harus kita lindungi adalah konsumennya. Konsumennya ini kan ada apapun bentuknya, mau itu bentuk dari media konvensional, sama-sama audiovisual ini kan bisa keluar juga dari media OTT. Nah, siapa yang mengawasi konten di media OTT ini? Kalau sekarang kan ini bablas. Oke, kalau produsennya kita tidak perlu atur karena itu adalah kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi, tetapi kan tidak semua-muanya ini bebas. Kalau di undang-undang penyiaran, hasil produk siar yang menggunakan frekuensi sumber daya alam terbatas ini, norma kepantasannya itu diatur publik lewat KPI. Kalau menurut saya, kalau nanti pun ada regulasi baru mengenai mengatur media konvergensi, semua yang bentuknya siaran itu ya kalau bisa KPI aja yang ambil. Jadi harus ada regulasi juga ya, nanti perusahaan-perusahaan tersebut harus memiliki kantor di Indonesia karena mau tidak mau jika mereka mengikuti aturan. Beda. Itu yang tadi saya bilang. Kalau yang kita relevansinya dengan undang-undang penyiaran harus punya kantor, harus punya NPWP. Itu kalau penyiaran menggunakan frekuensi. Frekuensi yang sumber daya alam terbatas jadi itu juga yang akan diatur digodok. pemerintah. Beda dengan OTT. Kalau OTT kan yang memiliki entitas itu platformnya. Si YouTube-nya, si Netflix-nya, si IG-nya. Nah, ini berbeda dengan si akun A, B, C. Nah, yang kita lindungi ini kan produk siar dari akun A, B, C, D, E-nya ini. Dan juga semua konten siaran dari platform ini. Jangan sampai ada hal-hal negatif tadi. Nah, bagaimana konten ini sebelum sampai ke konsumen? Karena yang kita lindungi ini adalah masyarakat. Apa yang dimakan, apa yang dihirup, apa yang dilihat, apa yang diserap, apa yang masuk ke dalam badan itu kan harus kita lindungi sebagai negara. Nah, inilah yang saya rasa kalau tidak cukup dengan legislasi, kalau di reference ke MK udah pasti nggak akan cocok menurut saya. Bikin aja shortcut-nya langsung P3 SPS KPI
bikin dulu peraturan pemerintahnya tidak sesuai dengan undang-undang, nanti kita bikin undang-undangnya. Golkar biasa kok dengan yang kayak gini-ginian, inovasi, omnibus law, Golkar. Oke, saya ke Bang Enda. Bang Enda, Anda setuju tidak kalau misalnya nantinya undang-undang ini disahkan atau definisi media baru ini kemudian juga bisa masuk dalam kapasitas ranah KPI? Setuju nggak kalau misalnya ini tidak akan menghambat kreativitas, justru malah akan melindungi kreativitas para YouTuber atau para pegiat media sosial yang kemudian menyiarkan konten-konten mereka? Saya setuju dengan Pak Bobi ya sebenarnya bahwa ini dua barang yang berbeda gitu. Artinya kalau dipaksakan pun hasilnya tidak akan baik karena dasarnya pun sudah beda. Nah, kalau mengacu ke peraturan atau undang-undang yang ada, sebenarnya sudah ada rancangan peraturan Menteri tentang konten multimedia, misalnya RPM konten, sempat jadi perdebatan juga sebelumnya. Nah, ini mungkin bisa dilanjutkan lagi peraturan Menteri Kominfo ya tentang konten. Dulu sempat ada kayak semacam dalam tanda kutip lembaga sensornya lah dengan mengajak pakar-pakar di bidangnya masing-masing, karena kan konten yang berbahaya itu banyak ya, ada pornografi, ada soal obat-obatan yang terlarang, ada soal bisnis misalnya penipuan bisnis, zaman, fintech dan lain sebagainya. Kominfo dalam hal ini tentu nggak bisa hanya sendiri, harus berkonsultasi dengan pakarnya, dan masing-masing area percakapan itu ada kayak semacam dewan penilainya lah gitu, dan itu ditetapkan dalam RPM konten. Seingat saya dulu zaman Pak Tifatul ya diteruskan oleh Pak Rudiantara gitu. Nah sekarang saya nggak tahu nih Kominfo yang sekarang apakah akan memajukan lagi peraturan menteri tentang konten atau enggak. Tapi saya setuju juga bahwa ini tidak bisa hanya di level peraturan menteri saja Pak, harus memang di level undang-undang. Karena ini berurusan dengan pembatasan hak masyarakat. Jadi masyarakat harus menyetujui peraturan yang ada lewat DPR gitu. Dan ini termasuk juga sanksi di dalamnya. Kalau kita ingat ke belakang, sempat ada misalnya blokir. Ini siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap pemblokiran? Dan bagaimana cara pengambilan keputusannya dan bagaimana cara appeal-nya gitu. Itu sampai sekarang belum jelas. Seolah-olah kayak kemarin itu jadi gugatan juga kemarin kan Pak Rudiantara yang melakukan semacam pemblokiran terbatas pada saat munculnya hoax di Papua kemarin. Itu nggak ada landasan dasar hukumnya, dan sekarang pun akhirnya jadi gugatan kan. Gitu. Nah jadi menurut saya secepatnya memang ini kita memang ya pada dasarnya kita tuh trying to catch up dengan teknologi ya. Tapi menurut saya sih percaya sama Pak Bobi dan bapak-bapak di DPR lah sebenarnya, dan Mas Andre juga lah yang ahli di bidang komunikasi. Ini saya setuju bahwa kreativitas harus dilindungi, saya setuju bahwa industri harus dilindungi dan harus terus dibangun. Undang-undang sebisa mungkin kalau tidak bisa, undang-undang dan peraturan kalau tidak bisa melindungi harusnya tidak melarang atau tidak mengganggu gitu. Nah sampai itu terjadi menurut saya kita harus terus kita tetap harus ada hal yang dilindungi. Tapi menurut saya bukan lewat undang-undang penyiaran, harus ada satu lagi atau peraturan yang memang didasari dengan kebutuhan untuk melindungi masyarakat atau untuk menjaga agar ruang publik percakapan ini tetap kondusif, nilai-nilai nasionalisme tetap bagus dan lain sebagainya. Tapi itu harus satu peraturan atau undang-undang lagi yang berbeda. Tapi jika diawasi seluruh seperti itu, Bang Enda, menurut Anda ini melanggar hak untuk berkreativitas atau tidak? Nah, setiap hak kreativitas kan selalu kebebasan itu selalu dibatasi oleh hak orang lain ya. Jadi artinya kita juga selama ini pun nggak bisa sebebas-bebasnya gitu. Tiba-tiba saya teriak-teriak yang aneh gitu kan, pasti kalau tidak didatangi oleh polisi saya digeruduk rumahnya gitu kan. Jangan khawatir, ada teman-teman yang rajin menggeruduk juga gitu. Jadi ya, tidak ada yang namanya full kebebasan berekspresi pun nggak ada. Jadi tetap harus sesuai dengan norma, minimal dibully lah gitu ya. Itu pun nggak enak juga gitu. Ya nanti saya akan ke Bang Andre terkait sebetulnya kan kalau di penyiaran kita tahu tadi disebutkan P3SPS. Apakah nanti serta-merta jika kemudian digolkan ini akan kemudian P3SPS ini juga berlaku atau nanti akan ada pemisahan, sebetulnya nanti skemanya seperti apa? Kita akan bahas usai jeda. CNN Indonesia Prime News segera kembali. Anda kembali di CNN Indonesia Prime News, langsung saja saya ke Bang Yuli Andrea Darwis terkait dengan tadi P3SPS, apakah nantinya benar-benar akan diterapkan 100% kepada konten-konten digital yang akan kemudian bisa diawasi oleh KPI jika undang-undang ini digolkan?
Ya, Mas Aldi, Undang-Undang Penyiaran itu kan menurunkan mandat kepada KPI untuk bikin pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Nah, biasanya kami membuat peraturan itu, kami memanggil seluruh stakeholder, industri TV free to air ini, TV berlangganan ini, TV lokal, dan nantinya tentu kalau memang masuk ke dalam wilayah KPI, lembaga penyiaran, di kategori lembaga penyiaran ya, bukan individu-individu yang tadi yang jadi akun itu ya. Ya, lembaga TV streaming, mereka akan digodok juga. Misalnya, kami pernah memberhentikan ada TV Sengmon, jam 11 siang, tayangan itu melakukan hubungan intim suami istri. Bagi Prancis, itu adalah karya seni, karena vulgar semuanya dan itu lama jedanya. Akhirnya kita stop sementara, kita panggil klarifikasi, akhirnya mereka merubah sistem regulasi mereka. Oh iya, ini kebablasan. Maksud kami ini untuk wilayah konten Prancis untuk malam hari. Kenapa di sini muncul 11 hari, 11 siang misalnya. Ini adalah sesuatu perilaku bahwa kita melindungi masyarakat begitu. Nah, kita nggak membatasi, melarang dan sebagainya. Justru saya bingung. Kok masuk undang-undang penyiaran seolah-olah kita malah menghancurkan. Jadi seluruh stakeholder nanti jika ini terjadi akan dilibatkan. Tapi kalau jika ini terjadi, sanggup atau tidak KPI untuk kemudian mengawasi seluruhnya? Karena tugas KPI justru sekarang saja sudah cukup berat mengawasi seluruh kanal penyiaran yang ada saat ini meskipun virtual, apalagi nanti jika masuk ke ranah digital. KPI pusat kan nggak sendiri, Pak Aldi. Ada teman-teman KPI daerah di ngurusin TV-TV lokal. Nah, yang pusat kan free to air nasional dan induk jaringan TV, misalnya TV berlangganan yang cukup punya yang punya TV pelanggan yang besar lah begitu. Nah, artinya sudah dibagi. Nah, kalau memang ini seandainya mandat itu kembali ke KPI seperti Pak Bobi bilang, TV streaming diberikan ruang ke KPI, sebenarnya ini hal yang sama bagi KPI Amerika, Turki, mereka sudah melakukan itu begitu. Jadi agak aneh juga kalau kita menciptakan lembaga baru lagi nanti untuk urusan siaran begitu. Tapi kalau urusan tadi Bang Enda bilang ada yang misalnya pribadi dan sebagainya, itu kan lain ya, bukan lembaga penyiaran yang menjadikan Bang Bobi bilang ada hilir ke hulu, ada produsen, ya kan, ada produksi, kemudian ada segmentasi konsumen. Nah itu kan lembaga ya, dan itu dikategorikan definisi adalah penyiaran. Nah disinilah kita menurunkan definisi penyiaran media baru itu. Sampai hari ini kan enggak, dipukul rata aja. Akun juga, TV streaming juga, platform digital juga, jadi bingung. Definisi itu yang sedang benar-benar kita harus temukan definisi tepatnya. Betul. Dan kami berpandangan penting karena kenapa? Ketika RCTI memantik isu ini, berarti orang sadar bahwa media lainnya itu apakah masuk media baru ini memang kok nggak ada atuannya ya, nggak ada kepastian hukum ya. Kalau berbisnis kalau nggak ada kepastian hukum orang juga malas. Tiba-tiba dibredel aja nanti pakai undang-undang apakah ITE atau apa, nanti kan nggak enak Mas Aldi. Tapi kalau di industri kita penyiaran dikawal loh. Di bagaimana mereka itu termasuk silakan 60% minimum konten Indonesia itu harus ada. Siapapun PH Indonesia, orang-orang Indonesia harus tampil 60%. Silakan yang sisanya silakan asing begitu dan sebagainya. Ini salah satu bagaimana semangat yang dibikin oleh Pak Bobi dan teman-teman tentang undang penyiaran ini menjaga Indonesia dengan konsep Indonesianis itu loh. Saya lempar ke Bang Bobi selanjutnya mungkin. Bang Bobi, setuju tidak dibutuhkan kesetaraan antara perilaku ataupun kegiatan bisnis media siaran baik konvensional ataupun digital begitu, harus ada kesetaraan aturan. Ini Anda sepakat? Tentu berbeda, itu yang tadi saya sampaikan. Kalau mindsetnya soal ini saya sama dengan Kominfo. Produsen siaran itu berbeda dengan undang-undang penyiaran, yaitu mengatur kelembagaannya. Karena kelembagaan itu yang mendapatkan konsesi frekuensi. Ini beda dengan akun di platform. Kan mereka tidak ada konsesi frekuensi yang mereka pakai. Mereka lewat platform. Nah, oleh karenanya definisi inilah yang kita perlunya mengenai media baru, media konvergensi, ini perlu didetailkan. Sehingga nantinya jangan sampai itu tadi, kita mengatur secara rigid satu frekuensi. Padahal kalau kami dengan sudah sampai ke saat seperti sekarang, yang kita lindungi ini masyarakatnya. Semua konsumsi siaran yang dikonsumsi oleh masyarakat itulah yang harus ada suatu regulasi atau legislasi yang melindungi ranah di publiknya. Nah ini yang makanya saya kenapa KPI lebih baik nanti diperluas skalanya. Toh KPI itu bukan dilihat hanya KPI komisionernya. Karena sebenarnya KPI itu adalah representasi masyarakat di mana masyarakat pun kalau misalkan melihat konten tidak pantas di platform, dia bisa mengadu. Berdasarkan aduan itu ini berangkat. Itulah yang kami bilang secara kebatinan,
kalau siaran itu kan normanya itu yang menentukan publik, bukan negara yang mengeset norma ini pantas, ini jelek, ini tidak. Kalau dulu pakai baju di pantai itu tabu, sekarang kalau baju dengan kontennya di pantai itu tidak masalah. Nah, norma itu dibentuk oleh publik yang divisualisasikan oleh Bang Bobi, kita ngomong-ngomong soal regulasi, sebetulnya sudah ada UU ITE, satu. Yang kedua juga sudah pernah sempat digodok RPM konten pada tahun 2010 kalau saya tidak salah. Itu sejauh ini bagaimana sebetulnya parlemen melihat adanya sebetulnya dua rancangan tersebut dengan keberadaan KPI yang ingin sekarang mengesahkan undang-undang penyiaran dengan definisi media baru itu? Itu makanya tadi saya bilang media konvergensi ini suatu hal yang berbeda. Ini adalah hibrid antara undang-undang penyiaran, undang-undang telekomunikasi, dan undang-undang ITE. Ini tiga-tiganya aja masih belum ada lagi undang-undang yang memasukkan azas komersialisasinya. Jadi ini memang dari dimensi yang undang-undang ini kalau diuji undang-undang tahun 2002 ya nggak bakal ketemu ini. Jadi lebih baik emang untuk shortcutnya apa mau kita omnibuskan lagi atau kalau perlu ada super peraturan lagi. Nah itulah tinggal tergantung. Yang penting kan pemerintah mau, masyarakat setuju, parlemen asal dipilih oke aja lah. Ini kalau dari pengamat media, pegiat media sosial maksud saya, Bang Enda sendiri melihatnya bagaimana ini untuk kemudian solusi sebetulnya yang paling tepat menurut Anda sebagai pegiat media sosial? Ini adalah yang penting negara hadir gitu ya. Tadi Mas Bobi juga cerita tentang ini selalu kalau misalnya saya nemu sesuatu yang konten yang negatif, ini saya harus lapor ke siapa? Nah itu kan jadi kebingungan di masyarakat gitu. Kalau ada lapor di TV, lapor ke KPI gitu kan. Tapi kalau saya lihatnya di games, kalau ini saya munculnya di games loh gitu ya. Tiba-tiba muncul. Ini saya harus lapor ke mana gitu. Sementara ini kalau konten pornografi itu dilaporkan ke Kominfo. Ada konten penipuan, kalau ada konten kejahatan dilaporkan ke cybercrime. Itu pun ada ya, ada patroli cyber namanya .id. Nah, jadi kan ini memang menurut saya ini mungkin agak berbeda dengan Mas Bobi dan Mas Andre ya. Saya pikir mungkin justru tidak satu badan besar, tapi memang masing-masing area itu punya kayak semacam perlindungan masyarakatnya sendiri. Jadi kalau saya kesulitan dari sisi, saya ketipu nih bisnis misalnya, atau saya dapat pinjaman bodong lewat via online, saya akan lapor OJK misalnya atau BI yang berurusan dengan laporan dari aplikasi yang misalnya saya bodong misalnya gitu. Kalau pornografi mungkin saya lapor ke tempat lain. Kalau soal makanan misalnya saya lapor ke tempat lain lagi. Jadi bisa jadi memang masing-masing area itu punya kayak semacam dewan atau salon kebakaran sendiri-sendiri ya yang menerima laporan dari masyarakat. Tapi yang penting bagi masyarakat adalah pokoknya saya kalau ada masalah saya bisa melaporkan. Kalau memang ternyata tidak, dan saya bisa pantau sampai mana solusinya gitu kan. Sama aja kayak kayak YLKI misalnya ya, Lembaga Perlindungan Konsumen. Sebenarnya kan itu yang penting. Kalau saya dirugikan di e-commerce misalnya, saya punya tempat untuk mengadu. Nah, ini yang dan punya gigi ya sebenarnya tempat mengadunya, sehingga dapat solusi gitu. Mungkin itu juga salah satu alternatif solusi dibandingkan misalnya ada satu badan yang luar biasa besar mengawasi semuanya. Karena kalau kita secara strategi, kalau tiba-tiba ada fail dalam satu central point kan semuanya fail. Tapi kalau ada dalam berbagai hal, salah satunya lagi yang lain ya soal agama, nah, saya harus ngadu kemana misalnya gitu ya. Kalau misalnya ada yang mungkin ustadz atau jadi ada regulasi yang jelas, ada pengawasan yang jelas, dan ada tempat pengadu yang jelas bagi masyarakat begitu. Bang Andre, sebetulnya ini kan sudah mau tidak mau sudah menimbulkan pro kontra polemik juga di masyarakat, apalagi para pegiat media sosial begitu yang kemudian merasa akan dibatasi konten digital yang mereka buat. Sebetulnya Anda ingin melihat masyarakat menanggapi judicial review ini bagaimana? Ya, percayalah bahwa kalau seandainya ini pun disahkan, kalau memang diberikan kewenangan kepada KPI, KPI itu adalah betul kata Bang Bobi tadi, bahwa ini adalah lembaga negara independen. Dia itu tidak tergantung apapun, ini adalah murni representasi publik. Justru itu kalau panselnya panjang, tanya Pak Bobi, mulai dari pansel, terakhir fit and proper test lagi oleh wakil rakyat di DPR RI. Jadi komisioner-komisionernya mewakili ada rakyat. Justru kalau ada masalah seperti Mas Enda bilang tadi, pasti bawaannya mediasi. KPI membawa sistemnya begini, publiknya begini, benar nggak kalau ini menyinggung SARA?
suku, agama, ras, dan antar golongan. Pasti kami bawa. Tidak sedikit-sedikit dibawa ke, oh ini penjara pasal ini pidana, undang-undang kena KUHP dan sebagainya. Bayangkan kalau kreativitas konten dibawa ke situ semua, Pak Bang Aldi. Itu semangatnya. Jadi percayalah bahwa KPI itu akan bekerja dengan sebagai mandat publik gitu. Nggak akan serta-merta lah seperti orang yang kelompok atau kami itu ada benar-benar bicara, diskusi dan sebagainya. Nah, semangat publik kami yakin ingin dilindungi, supaya ini bertumbuh kembang. Jadi tidak ada niat untuk membatasi, melarang begini. Coba dengan begini KPI pun juga memahami bahwa ternyata undang-undang penyiaran pun tidak semua publik tahu bahwa ada pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Baca P3SPS, apakah semuanya pelarangan? Nggak ada. Pasti bawaannya adalah menumbuh kembangkan. Itu sih Bang Aldi. Percayalah. KPI akan bekerja untuk publik dan untuk rakyat. Itulah. Bang Bobi, singkat saja, apakah Anda memiliki keyakinan yang sama dengan Bang Andre? Ya, kalau saya kan mencoba mengejawantahkan semangat dari Bapak Presiden yang baru saja membubarkan 18 lembaga-lembaga yang dianggap tidak produktif. Dan menurut saya buat apa lagi, kan kita tidak mau publik ini bukannya berdasarkan jenis kontennya, tetapi kan jenis produknya. Produknya apa? Produknya siaran. Tinggal siaran itu siapa yang memproduksi? Apakah itu lembaga konvensional ataukah itu account dari platform? Jadi selama produknya siar, ya sudah satu saja. Kan kalau misalkan mereka dari representasi mana? Ya mereka kan publik juga. Nah, tinggal dibikin sajalah kompartemennya. Jadi menurut saya sebagai efisiensi dan perwakilan masyarakat di situ, ini tinggal perlu ada satu legislasi mungkin. Idealnya memang legislasi untuk mengekspan lingkup kerja dari KPI sehingga nanti tidak perlu lagi kerumitan-kerumitan untuk khusus yang konten ini harus ke sini, harus bikin lagi, ada lagi. Karena hadirnya negara di dalam representasi publik ini adalah ya negara membiayai komisi ini kan. Baik, kita nanti sama-sama kawal judicial review terkait undang-undang penyiaran ini dan nanti kita lihat bagaimana kemudian tanggapan dari seluruh komponen masyarakat termasuk juga para pegiat media sosial seperti Bang Enda. Terima kasih para narasumber, Bang Yuliandre Darwis, Komisioner KPI Pusat sudah bergabung bersama kami, Bang Bobi Adityo Rizaldi, anggota Komisi 1 DPR RI, terima kasih, dan juga Bang Enda Nasution, pegiat media sosial. Terima kasih, semoga diskusi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat malam. Ya, Pemprov DKI Jakarta meluncurkan program Wi-Fi gratis bagi warga ibu kota khususnya untuk belajar jarak jauh di tengah pandemi. CNN Indonesia Prime News segera kembali.